Sampai sahabatku, saudaraku yang terkasih, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu jiwa dan badan kita. Seandainya ada yang sakit, siapapun mereka, marilah saya ajak kita bersatu hati berdoa untuk mereka yang sakit, yang sedang ada masalah dalam keluarga. Kita rindu mohon pertolongan Tuhan supaya oleh biru-biru Tuhan Yesus Kristus mereka menjadi sembuh, dan Tuhan kirim dan utus Roh Kudus-Nya untuk menerangi mereka dan memberikan jalan keluar bagi masalah mereka. Amin. Kembali hari ini saya mengajak kita bersatu hati bersama-sama untuk belajar dan mendengarkan, merenungkan sabda dan firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil bacaan liturgi hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan. Mari kita mulai dengan membuka tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum.' Dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin hampir setiap hari di zaman Yesus hidup di tanah Israel 2000 tahun yang lalu, orang banyak datang kepada Yesus setiap hari. Mereka datang untuk minta disembuhkan dari penyakit mereka. Ada juga yang datang hanya untuk menyaksikan seorang tokoh yang luar biasa, yang banyak membuat mujizat. Ada yang datang untuk mendengarkan pengajarannya yang penuh wibawa dan penuh kuasa. Tetapi juga ada yang datang hanya untuk mencari-cari kesalahan Yesus, hanya untuk menjatuhkan Yesus. Amat sangat disayang bahwa mereka semua datang bukan dengan motivasi iman yang murni. Mereka datang untuk kebutuhan pribadi mereka. Karena itu, walaupun mereka telah banyak menyaksikan langsung mukjizat-mukjizat dan mendengarkan pengajaran Yesus yang penuh wibawa dan kuasa, tetapi mereka tetap tidak berpaling dari kejahatan mereka. Mereka tetap hidup dalam kekejian. Lebih-lebih lagi, kaum Farisi, mereka mengkritik Yohanes Pembaptis. Mereka mengatakan Yohanes Pembaptis kerasukan setan karena menyiksa diri dengan tidak makan dan tidak minum. Padahal Yohanes Pembaptis melakukan mati raga, melakukan puasa dan pantang. Demikian pun terhadap Yesus. Mereka mengejek Yesus karena dia makan dan minum dengan pemungut cukai, makan dan minum bersama para pendosa dan bergaul dengan mereka. Kehadiran Yesus merugikan mereka hampir di segala aspek kehidupan mereka. Maka mereka sangat membenci Yesus karena mereka menutup mata, hati dan telinga batin mereka. Mereka menutup akal budi pikiran mereka dan telah dibutakan oleh kesombongan mereka. Maka kebenaran sejati yang dibawa oleh Yesus menjadi kabur di hadapan mereka. Maka Yesus mengumpamakan
orang-orang seperti ini, terutama orang-orang Farisi. Mereka bagaikan anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, "Kami meniup suling, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis." Hal ini Yesus mau mengatakan bahwa karya keselamatan Allah serba salah di hadapan mereka. Puasa dan pantang oleh Yohanes Pembaptis dianggap kerasukan setan. Makan dan minum oleh Yesus bersama para pendosa, bersama para pemungut cukai disebut pelahap, apalagi bersahabat dengan para pendosa. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Lantas bagaimana sikap kita terhadap hal-hal seperti ini? Sikap seperti ini banyak kita saksikan di dalam perjalanan hidup gereja sepanjang masa. Berapa banyak mujizat yang terjadi di dalam kehidupan gereja sepanjang perjalanan gereja. Penampakan Bunda Maria di mana-mana. Mujizat hosti tubuh dan darah Kristus. Mujizat Yesus yang disaksikan oleh jutaan orang di dunia ini. Kita contoh saja seperti di Lourdes. Berapa juta orang datang berziarah setiap tahun. Demikian pun di Fatima. Mujizat penampakan Bunda Cova da Iria, Portugal. Berapa juta orang tiap tahun datang ke sana. Mereka semua menyaksikan mujizat. Ada kesembuhan penyakit. Tapi pertanyaannya, berapa juta orang? Berapa ratus ribu orang? Berapa ribu orang? Berapa ratus orang? Berapa puluh orang? Dengan menyaksikan semuanya itu, mereka bertobat dan mengikuti Yesus. Kita bisa hitung dengan jari. Kita bisa baca di dalam pengalaman perjalanan hidup gereja ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Memang kita tidak perlu melihat ke timur tengah sana jauh. Atau melihat jauh-jauh di ufuk timur, di ufuk barat sana. Dalam komunitas kita, dalam hidup bersama kita, bahkan di dalam gereja sekalipun, sering kita berbuat hal-hal yang sama seperti yang dibuat oleh orang banyak yang mencari Yesus, oleh orang banyak yang datang tiap hari kepada Yesus. Kita cenderung menilai dan mengkritik orang yang berbeda pandangan dan tujuan dengan kita. Penilaian dan kritik selalu datang dari mulut kita yang mengaku sebagai murid Kristus. Sebagai seorang murid Kristus yang baik adalah seorang yang mencari kehendak Allah dan menghargai perbedaan di dalam hidup ini. Bukan menjadi pencelah, bukan menjadi pengkritik. Kita sebagai murid Kristus harus terbuka kepada kehendak Allah dan terbuka untuk menerima orang lain di sekeliling kita. Sebagai murid Kristus, kita harus tetap yakin akan keselamatan dan kebenaran yang dibawa oleh Kristus dan terus mewartakan kepada mereka yang datang mencari Yesus. Kebaikan dan kebenaran memang seringkali tidak mudah diterima, tetapi kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh frustasi dan putus asa. Karena justru karya kita itu diuji melalui peristiwa-peristiwa seperti ini. Melalui kejadian-kejadian seperti ini. Sebuah ungkapan Ecclesia Semper Reformanda. Ungkapan di dalam gereja Katolik yang menyatakan bahwa gereja dalam kehadirannya sebagai menguduskan selalu dan tetap terbuka untuk sebuah perubahan di dalam hidup ini. Hal ini penting. Karena apa? Karena dunia itu berkembang.
berubah. Zaman itu berubah. Tetapi tujuan panggilan hidup manusia itu tidak berubah. Panggilan tujuan hidup manusia mencapai kerajaan Allah. Maka kita sebagai gereja sungguh diharapkan kepekaan sosial tentang tanda-tanda kehadiran Allah dalam diri banyak orang yang hadir di sekitar kita. Konsili Vatikan kedua sangat indah merefleksikan bahwa gereja dan kita semua harus menjadi Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan saudara-saudara kita, duka cita dan kecemasan saudara-saudara kita adalah kegembiraan dan harapan, duka cita dan kecemasan gereja, kita semua. Maka kita harus meninggalkan semangat hidup Farisi, semangat hidup bertopeng, dengan hidup rendah hati dan terbuka untuk melayani sesama dengan semangat rendah hati. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah Hati, berilah kami hati yang terbuka pada sabda Putramu Yesus Kristus, agar kami menjadi gereja yang hidup dan terbuka serta rendah hati, lalu bertumbuh selalu di dalam iman. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.